Bab 1347. Manisan Hao. Saat si kecil putih muncul di samping Mileye, ekspresi Ejer Bai tiba-tiba berubah. Karena ada rasa gelisah di hatinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menjadi tenang. Mileye ini tidak tampak seperti orang yang tidak punya otak. Karena pihak lain berani datang ke sini, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dan pada saat ini, mengikuti hirupan si kecil putih, dalam sekejap, seluruh energi spiritual di sekitarnya menghilang. Itu hilang. Tidak hanya energi spiritual di sekitarnya yang hilang, tetapi bahkan energi spiritual di langit 33 mengalir deras menuju si kecil putih seperti air pasang saat ini. Si kecil putih seperti pusaran air saat ini, dan energi spiritual dari seluruh Daoting menyatu ke arahnya. Melihat pemandangan ini, Ejer Bai tertegun. Segera, Ejer Bai sadar, dia memandang Mileye dan berkata dengan marah, "Berhenti." Mileye merentangkan tangannya, "Kamu bilang, hisap sebanyak yang aku mau." Ekspresi Ejer Bai sangat jelek seolah-olah dia telah makan kotoran, dan dia memelototi Mileye, "Aku membiarkanmu menghisapnya, bukan dia." Mileye mengangkat bahu, ketika dia menyebalkan, "Itu artinya aku payah." Ejer Bai menatap Mileye. Mileye tiba-tiba bertanya, "Apakah pertempuran dua lembah dunia sudah berakhir?" Ejer Bai memandang Mileye, "Jika ini berakhir, bisakah kamu masih berdiri di sini?" Mileye tersenyum ringan, lalu menatap si kecil putih, "Hisap lebih banyak. Energi spiritual di sini sangat murni." Si kecil putih mengangguk cepat dan terus menghisap dengan cepat. Spiritualitas energi dari seluruh Daoting menghilang hampir dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ejer Bai memandang si kecil putih, dia sangat terkejut saat ini, si kecil ini bisa menyerap begitu banyak energi spiritual. Langit 33 memiliki banyak energi spiritual, tetapi si kecil ini benar-benar menyerap semuanya. Menyerap semuanya. Monster macam apa ini? Pada saat ini, banyak Master Daoting tiba-tiba muncul di mana-mana. Tapi tidak ada yang berani bergerak. Kekuatan Mileye, mereka pernah mengalaminya sebelumnya. Orang ini gila, dia bukan manusia. Dalam Daoting saat ini, kecuali leluhur Dao yang telah retret, tidak ada yang bisa berurusan dengan Mileye. Ejer Bai tetap diam. Sangat tidak berdaya. Saat ini, dia hanya bisa melihat Mileye menyerap energi spiritual Daoting. Pertempuran dua lembah dunia sangat berbahaya. Jika dua lembah dunia jatuh, Daoting akan selalu pasif di masa depan, dan itu akan menjadi bencana bagi Daoting. Oleh karena itu, hampir seluruh pasukan Daoting dimobilisasi. Karena alasan inilah Mileye di depannya mampu mendominasi di sini. Setelah beberapa saat, energi spiritual yang ada dari seluruh Daoting telah sepenuhnya diserap oleh si kecil putih. Mileye tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Mendengar kata-kata Yesuan, Ejer Bai di kejauhan menghela napas lega. Energi spiritual ini disedot, meskipun sedikit menyakiti Daoting, tetapi tidak akan melukai otot dan tulang, karena urat naga Daoting masih ada. Daoting memiliki 136 nadi naga yang merupakan inti dari energi spiritual Daoting. Pada saat ini, si kecil putih menggelengkan kepalanya. "Tidak pergi." Mileye menatap si kecil putih, "Ada apa?" Si kecil putih menunjuk ke kejauhan dengan cakarnya dan melambaikannya dengan cepat. Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengerti. Bisakah kamu berbicara bahasa manusia?" Si kecil putih. Mileye hendak berbicara ketika si kecil putih tiba-tiba mulai melambai-lambaikan cakarnya. Dalam sekejap, gelombang spiritualitas energi melayang keluar dari lapangan. Melihat pemandangan ini,
Ejer Bai di kejauhan sedikit mengernyit, apa yang kamu lakukan? Mileye juga sedikit bingung. Segera, energi spiritual menghilang. Suasana hening. Aduh. Tiba-tiba, nyanyian naga bergema dari segala arah di seluruh Daoting. Nadi naga. Melihat pemandangan ini, wajah Ejer Bai di kejauhan berubah drastis. Lalu dia menatap si kecil putih, apa yang akan kamu lakukan? Si kecil putih mengabaikan Ejer Bai, dia melihat ke arah langit, dan segera, naga putih tiba-tiba muncul di sekeliling. Pada saat ini, semua nadi naga di seluruh Daoting meninggalkan posisinya dan naik ke langit di atas gerbang langit. 136 nadi naga muncul di atas seluruh gerbang langit, sangat spektakuler. Di kejauhan, Ejer Bai tiba-tiba meraung, semua nadi naga segera kembali ke tempatnya. Nadi naga itu melirik Ejer Bai, seolah-olah mereka sedikit khawatir. Pada saat ini, si kecil putih tiba-tiba muncul di langit, dia melirik naga putih itu, dan mendengus. Naga putih itu dengan cepat menundukkan kepala. Leluhur spiritual. Nenek moyang semua roh di dunia. Meski hanya ditransformasikan oleh pancaran energi spiritual, itu bukanlah hal yang berani dilawan oleh para nadi naga tersebut. Melihat pembuluh nadi naga itu begitu jinak, wajah Ejer Bai langsung memucat. Pada saat ini, si kecil putih tiba-tiba melambaikan cakar kecilnya, lalu berbalik dan pergi, sedangkan nadi naga dengan cepat mengikuti di belakangnya. Mileye juga linglung. Dia juga tidak menyangka si kecil ini bisa menculik nadi naga seseorang. Pada saat ini, Ejer Bai di bawah tiba-tiba meraung, hentikan mereka. Dia dapat membiarkan Mileye menyerap energi spiritual, tetapi dia tidak boleh membiarkan nadi naga pergi bersama Mileye, karena pembuluh nadi naga ini adalah inti spiritual Daoting. Begitu ia pergi bersama Mileye, itu akan sangat menyakitkan Daoting. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berbalik dan melirik para master Daoting itu, pedang di tangannya telah terhunus. Melihat pemandangan ini, wajah para master Daoting itu tiba-tiba berubah. Sekarang Mileye, kecuali master dasar dari Daoting, tidak ada lawannya sama sekali. Meskipun para master Daoting itu berhenti, Mileye tidak menyerah, tiba-tiba dia menebas pedang dengan tangan kanannya. Tes. Puluhan kaki jauhnya, kepala lebih dari selusin master Daoting terbang keluar. Melihat pemandangan ini, ekspresi para master Daoting itu berubah drastis, dan mereka mundur dengan kasar. Di langit, Mileye memandang Ejer Bai, terima kasih Daoting atas hadiahnya. Setelah berbicara, dia melihat si kecil putih, ayo pergi. Si kecil putih ragu-ragu, lalu dia mengeluarkan manisan Hao dan melemparkannya ke Ejer Bai. Ejer Bai memandangi si kecil putih, kamu, apa maksudmu? Si kecil putih berkedip, lalu menunjuk ke manisan Hao. Lalu dia menunjuk ke nadi naga di langit. Tenggorokan Ejer Bai berputar, kamu, apakah kamu ingin aku menukar manisan Hao ini dengan nadi naga? Si kecil putih mengangguk dengan tergesa-gesa, dia melambaikan kaki kecilnya beberapa kali, wajahnya penuh kesakitan. Ejer Bai menatap si kecil putih, maksudmu, kamu masih rugi. Si kecil putih mengangguk. Wajah Ejer Bai berkedut, dia menatap si kecil putih, tatapan itu bisa membunuh. Di langit, Mileye melirik Ejer Bai, kamu bisa mengerti bahasanya, kamu benar-benar berbakat. Setelah berbicara, dia pergi dengan si kecil putih. Di langit, si kecil putih tampak sedikit enggan, dan akan melihat kembali manisan Hao di tangan Ejer Bai dari waktu ke waktu. Di depan gerbang langit, Ejer Bai melihat manisan Hao di tangannya, ekspresinya menjadi sangat jelek. 136 nadi naga ditukar dengan manisan Hao ini,
tetapi si kecil putih masih merasa rugi. Apakah ada alasan untuk ini? Apakah masih ada hukum? Setelah beberapa saat, Ejerbai tiba-tiba berbalik dan pergi. Alam semesta 5 dimensi. Setelah Mileye dan si kecil putih kembali ke alam semesta 5 dimensi, si kecil putih membuka mulutnya, dan dalam sekejap, energi spiritual yang diserap oleh Daoting segera keluar dari tubuhnya. Lalu, energi spiritual mulai menyebar ke seluruh bagian alam semesta 5 dimensi. Pada saat yang sama, si kecil putih melepaskan 136 nadi naga dan ketika 136 nadi naga ini muncul di dunia ini, energi spiritual di dalam ruangan pulih hampir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Nadi naga adalah inti dari spiritualitas energi. Dan nadi naga semacam ini, alam semesta 5 dimensi tidak memiliki satu pun. Tapi sekarang, dengan 136 item sekaligus, bahkan alam semesta 6 dimensi dan dunia tahu juga sedikit iri. Nadi naga. Dapat dikatakan bahwa di antara jalur spiritual, nadi naga ini termasuk yang teratas. Dengan si kecil putih dan jalur spiritual ini dan energi spiritual tersebut, semua bagian alam semesta pulih dengan cepat. Tetapi bencana dan berbagai bencana alam belum sepenuhnya hilang, dan sumber energi belum pulih sepenuhnya. Tapi masalahnya bukan lagi masalah besar. Karena bencana alam itu bisa diredam secara artifisial. Jika sebelumnya, bahkan jika Saveramu menekannya, banyak orang akan mati di alam semesta 5 dimensi, karena alam semesta 5 dimensi tidak pernah bersatu seperti sekarang. Alam semesta 5 dimensi saat ini bukan hanya yang paling bersatu dalam sejarah, tetapi juga yang paling kuat dalam sejarah. Dengan upaya bersama dari begitu banyak orang, meskipun bencana alam terus berlanjut, alam semesta 5 dimensi tidak dalam kekacauan. Adapun sumber energi, sejauh ini masih agak sulit untuk mengembalikan sumber energi secara utuh. Dan tidak ada yang tahu kapan energi spiritual alam semesta 5 dimensi dihidupkan kembali, di langit berbintang, yaitu di mana tubuh utama Saveramu terletak di langit berbintang. Beberapa energi aneh dan khusus mulai berkumpul sedikit demi sedikit menuju tubuh utama Saveramu, tetapi energi ini sangat sedikit. Pada hari ini, Mileye mendatangi Sekte Pedang. Saat ini, Sekte Pedang memiliki lebih dari 280 kultivator perang. Ada lebih dari 200 kultivator perang, semuanya berada di level terendah alam terobos. James Lu, Octagu dan lainnya bahkan telah mencapai alam escape 1. Sekte Pedang saat ini tidak hanya mencakup kultivator perang alam semesta 5 dimensi, tetapi juga alam semesta 6 dimensi dan seluruh dunia Tao. Mileye memanggil semua pedang kultivator Sekte Pedang, dia melirik ke semua pedang kultivator yang ada di arena, dan berkata, kalian semua harus mencapai escape 1. Siapapun yang telah mencapai alam asli atau escape bisa datang kepadaku. Aku akan memberitahunya tingkatan alam apa yang berada di luar kebebasan hati pedang. Mendengar ini, para kultivator pedang di lapangan sedikit bersemangat. Mereka tahu bahwa keadaan tingkatan pedang Tao Mileye berada di atas hati pedang, dan mengejar pedang Tao pamungkas adalah impian semua kultivator perang. Pada saat ini, Mileye menutup matanya perlahan. Semua orang, meskipun bencana 5 dimensi ditekan oleh kami, alam semesta 5 dimensi juga perlahan pulih. Tapi, masalah kita yang sebenarnya belum terselesaikan. Daoting tidak akan berhenti. Aku harap kalian akan berada di sisiku. Lain kali saat aku menghadapi Daoting, keluarkan pedang. Saat dia mengatakan itu, dia melirik pedang kultivator di lapangan. Aku akan memberimu sumber daya terbaik dan kondisi terbaik. Selama kalian mampu dan mau, aku
Mileye bersedia berbagi kitab Taoisme yang aku miliki, serta pengalamanku di pedang Tao. Di arena, semua orang hanya memandang Mileye. Mileye melirik semua orang, urusan kita dengan Daoting belum berakhir, dan di sini, urusan kita dengan mereka baru saja dimulai. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di kejauhan, ekspresi Mileye berangsur-angsur menjadi ganas. Jika saat itu dia lebih kuat dan jika semua orang di alam semesta 5 dimensi lebih kuat, Kak Savera tidak akan mati. Sayang sekali tidak ada jika. Baginya, hanya ada 2 hal untuk sisa hidupnya. Salah satunya adalah balas dendam. Jika balas dendam ini tidak dibalas, dia, Mileye, akan hidup dengan sia-sia. Yang kedua adalah perlindungan. Lindungi apa yang Kak Savera ingin lindungi. Mileye ada di sini, dan alam semesta 5 dimensi akan selalu ada. Bersambung.